Nah, topik yang akan kita bahas bersama hari ini adalah mengenai setup awal dan input transaksi di Accurate Online. Nah, pada webinar kali ini, Bapak Ahmad Yani akan membahas tentang langkah-langkah melakukan setup awal Accurate Online, serta proses penginputan transaksi penjualan dan pembelian. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Ahmad Yani. Dan selamat mengikuti webinar Accurate On Air hari ini. Semoga webinar ini bisa membantu Bapak dan Ibu untuk mengetahui bagaimana sih cara kita mulai menggunakan Accurate Online. Di sini ini kan PowerPoint saya yang saya show, tapi di sini akan saya coba langsung praktekkan ya. Di sini saya akan langsung buka browser saya. Oke. Ini Bapak Ibu bisa masuk ke accurate.id. Nah, nanti di sini ada login. Ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung login di tombol sini. Ini untuk coba-coba sekedar informasi ini untuk ada free trial ya, kurang lebih kayaknya sih sebulan harusnya. Jadi Bapak Ibu bisa login dulu. Ini Bapak Ibu nggak perlu dipraktekkan ya, cukup perhatikan saya aja. Karena nanti kalau coba dipraktekkan takutnya ketinggalan ya. Karena nanti Bapak Ibu harus memperhatikan nih dengan detail, takutnya nanti ada yang kelewat atau kayak gimana ya. Nah, di sini ada login pertama. Kalau misalnya Bapak Ibu belum punya ID, Bapak Ibu bisa login pakai Facebook atau pakai Gmail. Oke. Nah, di sini kan kebetulan saya sudah punya ya. Di sini ada alamat email saya dan juga password. Saya jadi tinggal login aja ya. Kalau buat yang belum punya, nanti tinggal daftar akun baru ya. Itu cukup mudah sih kalau pakai Google, nanti tinggal di verifikasi aja. Oke, langsung saya coba untuk login. Oke, nah step pertama adalah nanti Bapak Ibu muncul tanda plus. Ini kenapa muncul database? Karena sebelumnya saya sudah punya database Accurate Online. Nah, untuk membuat yang baru, Bapak Ibu cukup klik tambah, tanda tambah yang ini ya. Nah, di sini boleh diisi nama database-nya, misalnya nama PT Ibu, ya, PT ABC, PT CPS, PT SAC, boleh seperti itu. Di sini saya kasih nama PT SAC Webinar. Ya, ini untuk warna boleh free, nggak masalah, dan juga logonya boleh digunakan, terserah Bapak Ibu. Lalu kita klik simpan. Oke, sampai dengan step ini dia akan loading. Lama atau tidaknya load ini tergantung dari jaringan internet Bapak Ibu. Semakin cepat jaringannya, maka akan semakin cepat prosesnya ya. Seperti yang sekarang, ini karena jaringannya sudah oke, maka di sini bisa langsung ter-create ya database yang saya buat, bisa dilihat ya. Sini ada SAC Webinar, di sini saya buka. Oke, mulai dari tahap pertama. Di sini kita diwajibkan untuk mengisi tentang data perusahaan kita ya. Di sini akan saya isi PT SAC. Untuk level distribusi, jadi ini sebenarnya belum tidak berpengaruh kemana-mana ya. Jadi mungkin Bapak Ibu boleh pilih yang mana saja dulu. Lalu bidang usahanya dipilih. Kalau memang di antara pilihan ini tidak ada, Bapak Ibu boleh pilih others. Oke. Data lainnya ini boleh diisi, boleh jadi ini lebih opsional ya, karena nanti ke depannya kalau mau diupdate, dia masih akan tetap bisa diupdate gitu. Nah, yang poin paling penting adalah tanggal mulai data atau tanggal cutoff. Apa sih tanggal cutoff itu? Tanggal cutoff adalah tanggal di mana kita memulai Accurate Online. Oke. Jadi saya mau pakai Accurate Online-nya per kapan? Misalnya saya mau, kalau di contoh saya mau pakai per bulan Juni. Jadi mulai Juni pembukuan saya itu sudah menggunakan Accurate Online. Maka di sini tanggal yang harus saya pilih adalah di tanggal 31 Mei. Oke. Jelas ya untuk ini ya. Misalnya Bapak Ibu mau mulai dari Januari, berarti tanggal mulai yang perlu diisi adalah di tanggal 31 Desember. Oke, cukup jelas? Lalu ada periode akuntansi. Kalau memang khusus Indonesia, dia pilihannya adalah Januari sampai Desember. Kenapa bisa muncul banyak pilihan lain? Karena Accurate Online coba mengakomodir beberapa negara. Karena di negara yang berbeda, periode akuntansinya pun berbeda. Misalnya di Jepang itu bisa dari
April sampai dengan Maret. Jadi di bulan Maret baru dia diakui laba ditahannya. Oke. Sini saya masuk ke Januari sampai Desember. Di sini saya isi alamatnya. Oke. Jelas ya Bapak Ibu untuk informasi perusahaan. Yang paling penting adalah di bagian ini. Tanggal mulai data dan periode akuntansi ini jangan sampai salah. Oke. Lanjut ke bagian nomor 2. Fitur dasar. Jadi di sini kita diberikan beberapa opsi menyesuaikan dengan bidang usaha kita. Jadi aku pengen tuh full package, tapi di sini Bapak Ibu boleh menyesuaikan, oh ini sesuai dengan bisnis saya atau enggak ya. Misalnya contoh dia tanya, apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang yang berbeda lokasi? Kalau iya, Bapak Ibu boleh centang. Tapi kalau enggak ya diabaikan aja. Berarti kan usahanya misalnya, oh, saya cuma ada di Jakarta aja kok, ya udah nggak perlu berarti ini, kecuali oh usaha saya ada di Jakarta, ada di Medan, ada di Surabaya ya. Oke, jadi ini menyesuaikan aja. Kalau memang tidak perlu dicentang. Apakah menggunakan mata uang asing? Kalau iya, dicentang. Oke, apakah memungut PPN? Oke, apakah misalnya tadi kan ada tuh yang jasa ya, apakah memotong PPh 23? Kalau iya, dicentang. Saat mengeluarkan uang pembelian barang, apakah melalui proses persetujuan? Di sini ada approval atau enggak. Apa itu approval? Itu approval udah sempat kita jelaskan di webinar kita yang pertama ya. Jadi inilah lanjutan dari webinar yang pertama. Jadi ini tinggal ditanya apakah perlu proses persetujuan approval atau tidak. Apakah perusahaan Anda mencatat aset perusahaan? Ya kalau misalnya masih sekedar UKM itu kemungkinan dia tidak mencatat asetnya. Jadi ini menyesuaikan lagi dengan bisnisnya Ibu. Lalu perusahaannya memerlukan perhitungan anggaran biaya, beban, dan penjualan. Ini juga menyesuaikan ya. Di sini saya coba menjelaskan masing-masing ya. Tapi di sini saya tidak centang dulu. Jadi Bapak dan Ibu intinya adalah memahami masing-masing opsi ini ya. Oke, itu di bagian nomor 2, kita masih di bagian fitur dasar. Lalu lanjut ke nomor 3, itu ada penjualan. Nah, di sini Accurate Online menanyakan lagi nih, apakah saat melakukan penjualan kita butuh membuat penawaran harga? Penawaran harga itu quotation ya. Apakah kita perlu bikin quotation ke customer? Lalu yang kedua, apakah saat penagihan kita ada tukar faktur nih? Kalau ada tukar faktur ya boleh dicentang, kalau enggak ya diabaikan aja. Nah, apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan? Nah, ini apakah ada semacam retur ya? Jadi retur barang misalnya rusak atau gimana, dan returnya itu bisa mengurangi piutang. Oke. Apakah perusahaan Bapak Ibu menghitung dan bayar komisi sales? Apakah perusahaan Bapak Ibu melakukan penitipan barang yang dijual? Ada orang titip barang ke kita untuk numpang dijualin misalnya. Lalu apakah perusahaan kita mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Misalnya kita perlu tracking, oh ini pakai JNE, ini pakai ekspedisi apa DHL misalnya. Apakah seperti itu? Lalu apakah perusahaan memberi syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan? Ini maksudnya apakah Bapak Ibu setiap buat faktur nih, oh ini ada jangka waktu misalnya net 30 sudah jatuh tempo ya, ini adalah maksudnya seperti itu. Oke, nanti kedepannya kalau memang diperlukan ini boleh dicentang. Tapi maksudnya Bapak Ibu nggak perlu khawatir Pak, misalnya hari ini saya nggak pakai ini nih, tapi kedepannya misalnya saya mau pakai gimana? Nah di sini dia ada keterangan fitur yang ini ya, nanti masih bisa diubah di kemudian hari dari menu preferensi. Jadi misalnya, oh sekarang kita nggak pakai jasa pengiriman nih, oh mungkin bulan depan udah mau mulai pakai, ini masih bisa saya ubah gak sih? Bisa ya, itu nanti dari menu preferensi Bapak Ibu boleh ubahnya. Oke lanjut, di bagian pembelian barang. Nah saat pembelian barang, apakah kita butuh buat penawaran ya? Bisa penawaran ini dilakukan oleh orang gudang. Jadi orang gudang bikin permintaan barang ke bagian purchasing. Apakah butuh seperti itu atau enggak nih? Atau oh langsung PO aja saya, kalau ada barang, butuh barang saya langsung bikin PO aja. Berarti ini nggak perlu dicentang. Nah, apakah perusahaan Anda membuatkan PO ke pemasok? Ya, oh kita mau beli apa-apa tuh mesti bikin PO dulu mas. Nah, berarti ini mesti dicentang nih Bapak Ibu. Dalam proses pembelian barang, apakah kita pakai pemasok lain, forwarder, misalnya kita ada pembelian ya dari luar negeri, nah itu kan kita pakai jasa forwarder, apakah jenis usaha Bapak Ibu menggunakan itu ya. Kalau memang tidak perlu dicentang. Jadi fitur yang tadi saya jelaskan itu dicentang sesuai dengan kebutuhan perusahaan pada saat ini. Kalau ke depannya mau berubah, itu masih bisa
ubah. Oke, cukup jelas ya. Lanjut ke bagian ke-5, di bagian persediaan. Ditanyakan lagi apakah perusahaan Bapak Ibu nih memiliki lebih dari satu gudang. Kalau iya ya tinggal dicentang. Oke. Apakah barang yang dijual memiliki lebih dari satu satuan? Nah, misalnya barang ini Bapak Ibu ini retail ya. Jadi dia satu barang tuh punya kayak 3 jenis satuan ya. Misalnya ada pieces, ada lusin, ada dus. Ada kayak gitu atau enggak? Atau retailnya cuma dalam pieces aja. Ya, jadi kan nanti ibu bisa jualnya, oh saya tuh ada jualan per pieces, saya ada jualan per lusin, itu harganya beda-beda tuh mas. Nah kalau memang usaha Bapak Ibu menggunakan multi unit seperti itu, ini dicentang ya. Nah untuk case ini saya coba centang karena nanti ada kasus yang menggunakan penggunaan ini. Oke. Nah apakah perusahaan Bapak Ibu menggunakan serial number ya? Misalnya kayak Bapak Ibu tuh jualan handphone kan butuh serial number ya. Kalau iya ini dicentang, kalau tidak ada serial number atau expired date tidak perlu ya karena cuma untuk barang retail biasa. Apakah perusahaan Bapak Ibu memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang? Ini semacam assembling ya. Jadi apakah di usaha Bapak Ibu ini belinya part-part nih. Jadi masing-masing part nanti sama Bapak Ibu digabung, nah itu jadi satu barang baru. Apakah ada hal seperti itu? Oke. Lalu di sini akan ditanya metode perhitungan biaya yang dilakukan rata-rata atau FIFO. Ini saya tekankan di sini untuk metode itu tidak bisa diganti ya. Misalnya udah beli rata-rata nih, terus sudah masukin saldo segala macam, mau ubah, kayaknya saya salah deh, FIFO deh. Nah itu nggak bisa. Kalau ngubahnya gimana? Bapak Ibu tuh mesti bikin database dari awal lagi. Ya, ini saya tekankan bahwa ini tidak bisa diubah. Tolong berhati-hati. Oke? Lanjut ke poin nomor 6 lainnya. Apakah perusahaan Bapak Ibu mencatat biaya dan beban operasional per departemen? Apakah mencatat biaya dan beban operasional per proyek? Ini maksudnya adalah semacam cost profit center lah ya. Mungkin biar lebih gampang, misalnya di perusahaan saya punya departemen accounting sama departemen gudang ya. Saya mau tahu tuh dalam satu bulan kira-kira si accounting ini ngeluarin biaya berapa, si gudang ini ngeluarin biaya berapa. Nah itu saya bisa lihat kalau saya pakai fitur departemen atau proyek ini. Atau misalnya saya jasa nih, saya punya proyek di Sudirman, saya punya proyek di Senayan. Saya mau lihat proyek saya di Senayan tuh laba atau rugi sih? Atau proyek saya di Sudirman tuh laba atau rugi sih? Lalu saya mau bandingkan kedua proyek saya itu. Nah itu bisa menggunakan modul ini ya. Mungkin Bapak Ibu kalau ada keperluan seperti itu bisa menggunakan modul departemen dan proyek itu untuk laba rugi terpusat ya, cost profit center. Lanjut, yang terakhir adalah akun perkiraan. Nah, jika Bapak Ibu sebelumnya belum punya akun perkiraan ya, akun perkiraan itu nomor akun ya, kode akun ya, kas, bank, utang, piutang, itu akun perkiraan. Kalau memang Bapak Ibu sebelumnya sudah memiliki akun, itu Bapak Ibu tidak perlu dicentang ini ya, kalau memang sebelumnya sudah punya akun. Tapi kalau memang ingin accurate yang membuatkan akun tersebut, maka akun akan membuatkan secara otomatis. Mungkin ada pertanyaan, Pak, saya kan belum punya akun gitu kan, saya belum punya akun-akun biaya, beban, kas bank. Jadi accurate itu sudah membuatkan secara otomatis. Oke. Cukup jelas. Ini adalah untuk setup bagian awalnya. Jadi dari 1 sampai 7 tadi akan ditanyakan beberapa poin terkait usaha Bapak Ibu. Tinggal dipilih aja mana yang cocok dicentang, kalau yang tidak ya diabaikan saja. Oke, cukup jelas. Oke, ini saya klik selesai. Nah, kalau sudah sampai tahap seperti ini, berarti database sudah berhasil dibuat ya. Nah, di sini ada beberapa informasi yang diberikan oleh Accurate. Bapak Ibu nanti boleh coba dilihat-lihat ya. Ya, ini saya centang biar tidak tampil lagi ya. Karena kalau misalnya ini nggak dicentang, setiap Bapak Ibu buka Accurate, dia akan terus muncul pop-up seperti ini. Oke, saya tutup. Oke, langsung si Accurate Online itu akan langsung masuk ke tab persiapan data perusahaan. Ya. Oke, karena tadi yang akun perkiraan saya centang, berarti kan dia sudah
ada nih akun berjalan, jadi tidak perlu saya tambahkan lagi. Nah, sekarang kita input bagian mana saja nih yang perlu kita isi. Oke, di sini yang di poin nomor 3 ada pemasok atau supplier. Ya, jadi di Accurate Online ini untuk memasukkan nama pemasok itu ada 2 cara. Yang pertama manual, satu persatu kita input. Yang kedua kita impor. Nah, impor ini dari Excel. Jadi Excel-nya disiapkan dulu semua, lalu nanti tinggal diimpor ke Accurate Online. Jadi tidak one by one ya. Misalnya, oh Pak, supplier saya kan ada 1000, masa saya mesti input satu-satu? Jadi nggak seperti itu ya. Itu impor langsung dari Excel. Oke. Tapi pada kesempatan kali ini, saya akan buat satu persatu, saya akan jelaskan masing-masing kolomnya. Ya, jadi Bapak Ibu tahu fungsinya buat apa. Oke, dimulai dari pemasok. Pemasok atau supplier ya ini ya. Jadi di sini akan diminta kategori. Kalau memang kita sebelumnya tidak ada kategori, Accurate Online akan mendefault kategorinya ke bagian umum. Untuk apa sih gunanya kategori? Jadi kalau misalnya kita mau mengelompokkan supplier tertentu ke kelompok-kelompoknya masing-masing. Jadi untuk reporting lebih enak. Oh, saya mau dong pemasok saya yang kategorinya baju, pemasok saya yang kategorinya celana. Misalnya Bapak Ibu ada bisnis di bagian pakaian ya, itu bisa dikategorikan seperti itu karena nanti untuk reporting. Oke. Untuk ID adalah kode. Jadi di sini kode itu bisa dibuat Bapak Ibu. Misalnya saya mau pemasok saya kodenya depannya P-001 ya, atau V vendor strip 001, itu nggak masalah ya. ID ini adalah kode. Lalu nama di sini kita buat nama, saya buat sesuai materi saya, ini ada PT JPS di sini saya buat. Ini email ya, nomor telepon mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, kalau ini artinya masih sama ya. Ini boleh dilengkapi nanti. Oke, di sini akan saya jelaskan poin-poin yang penting. Lalu di tab kedua ada kontak. Kontak ini ya kontak personnya. Di supplier ini siapa sih nomor teleponnya, itu bisa ditambahkan. Lalu di bagian pembelian ini boleh dikasih default deskripsi. Dan ini ada akun hutang. Untuk apa sih akun hutang? Jadi setiap kita melakukan pembelian ke supplier tersebut, kita bisa langsung mapping akun hutangnya mau kemana. Misalnya, kalau misalnya ini kebanyakan kalau BUMN lah, oh ini adalah hutangnya masuk hutang pihak ketiga karena suppliernya ini masih ada hubungan atau relasi dengan perusahaan. Nah itu bisa otomatis langsung masuk ke hutang pihak ketiga gitu. Atau untuk yang jasa, biasanya dia pisah tuh hutang, ya ada hutang jasa, hutang pembelian barang, hutang kontraktor, itu masing-masing mereka bedakan akun hutangnya sesuai kategori suppliernya sendiri. Ya, sama halnya dengan akun uang muka. Jadi semua sudah bisa langsung di mapping. Jadi pada saat penerimaan invoice, Bapak Ibu nggak perlu bingung lagi, ini masuknya utang mana ya, ini masuknya uang muka mana ya, karena sudah di mapping dari sini. Ini ada informasi rekening bank, boleh ditambahkan. Jadi untuk pembayarannya nanti dia ada info nomor banknya. Oke, lanjut. Nah ini untuk saldo adalah saldo awal. Saldo awalnya per kapan, Pak? Saldo awalnya udah per tanggal yang tadi saya buat. Saya kan buat tuh, kalau misalnya Bapak Ibu tadi perhatiin ada tanggal mulai yang tadi saya buat di 31 Mei ya. Itu pas kita mau buat database akurat, saya mesti tahu nih saldo awal si pemasok ini saya punya hutang berapa ke dia. Kalau memang ada saldonya. Oh ternyata misalnya per 31 Mei saya ada saldo, masih ada saldo utang nih ke dia 15 juta. Itu terdiri atas 3 invoice. Nah Bapak Ibu tinggal tambahkan dengan ngeklik tombol ini ya, tanggal berapa, nomor faktur berapa, jumlahnya berapa ya. Jadi saldo di sini kalau ada pertanyaan, ini adalah saldo hutang per tanggal mulai menggunakan Accurate ya. Yang udah lunas mah udah biarin. Jadi ini adalah saldo yang masih outstanding. Oke. Lain-lain ini adalah kolom tambahan aja, catatan. Oke. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Oke, ini coba saya simpan. Tadi terus kalau ada yang bingung Pak, kalau Excel itu gimana? Nanti Bapak Ibu bisa, di sini ada tombol hijau, Bapak Ibu bisa klik. Nah, nanti dia ada bagian di sini nih, impor data. Bapak Ibu bisa impor dari Excel. Nah, di sini Bapak Ibu bisa download contoh filenya ya, tinggal diklik, nanti dia akan mendownload otomatis format Excel-nya mesti disiapkan seperti apa. Nanti tinggal diimpor di sini, pilih filenya. Oke, itu untuk pemasok. Oke, ini saya tutup lagi tabnya. Pemasok kita sudah buat satu atas nama PT JPS. Oke, setelah pemasok, sekarang saya buat pelanggan. Kurang lebih tabnya masih sama ya, dari kategori, lalu ID,
nama bisa kita input di sini. Di sini saya kasih untuk nama Toko Cipta Sejahtera. Ya, ini email dan keterangan lainnya boleh diisi. Oke, lalu di sini ada tab pengiriman. Jadi di sini misalnya kan beberapa customer ibu misalnya, oh dia barangnya maunya dikirim ke alamat gudangnya, saya mau tambahin alamat gudang, bisa nggak Pak? Di akun online bisa, ini nanti bisa pakai alamat lain ya. Jadi ada alamat kantor, alamat gudang 1, jadi alamat ini pun bisa lebih dari 2 ya, mau gudangnya ada 3 ya kita tinggal tambahin aja. Jadi nanti pada saat kita pembuatan delivery order atau surat jalan, kita bisa pilih kita mau kirim ke alamat yang mana. Oke, jadi bisa banyak alamat ya untuk satu customer tersebut. Lalu di bagian kontak sama seperti supplier tadi, ini di input untuk nama kontaknya. Nah, ini penjualan. Nah, di penjualan ini lumayan. Di sini kita ada kategori harga. Nah, di Accurate Online kita bisa membuatkan kategori harga itu nggak ada batasannya ya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang sudah menggunakan Accurate Desktop ya. Di Accurate Desktop itu sebenarnya ada kategori harga. Cuman dia lebih ke arah level sih, itu dari 1 sampai 5 ya. Tapi kalau di Accurate Online ini kita bisa create sendiri untuk kategori harganya. Misalnya, oh ini adalah end user, ini adalah distributor, jadi harganya mau saya bedain nih. Jadi saat saya jual ke end user harganya berapa, saat saya jual ke distributor harganya berapa. Kita bisa input di bagian kategori harganya. Sama halnya di kategori diskon seperti tersebut juga, ini default diskon. Jadi setiap kita bikin invoice, dia bisa langsung auto default diskon kalau kita input di sini. Ini untuk deskripsi. Di sini ada akun piutang sama seperti akun hutang tadi. Jadi saat kita buat invoice, dia akan masuknya ke piutang mana. Kalau memang di sini tidak dipilih atau tidak di mapping, dia akan masuk ke default akun piutangnya. Oke, ini juga sama untuk akun uang muka. Saldo juga sama seperti supplier tadi ya, pemasok. Jadi di sini adalah saldo piutang kita per tanggal cut off kita ya. Jadi di sini Bapak Ibu boleh buat saldonya berapa nih yang punya piutang ke kita. Kalau memang tidak ada ya diabaikan. Kalau masih ada, ini boleh ditambah. Nambahnya per invoice ya Bapak Ibu, bukan total. Oh dia ada piutang 100 juta, bukan seperti, tapi per invoice, nomor invoice berapa, saldonya berapa, invoice berapa, saldonya berapa. Kenapa dipisah seperti itu? Karena nanti fungsinya untuk pada saat Bapak Ibu melakukan penerimaan ya. Jadi kan kita bisa tahu tuh, oh ini pembayaran untuk nomor invoice berapa, ini pelunasan untuk invoice nomor berapa. Oke, tab terakhir lain-lain ini untuk informasi tambahan. Lalu di sini ada pembatasan piutang ya. Jadi Bapak Ibu bisa nge-lock sini, lebih ke arah nge-lock. Jadi misalnya kayak di sini, jika ada faktur berumur lebih dari misalnya saya isi kayak gini 30. Kalau pelanggan ini nih, si Toko Cipta Sejahtera punya outstanding piutang yang sudah umur 30 hari, dia tidak akan kita bisa buatkan faktur. Kenapa? Karena di sini kita batasi. Jadi batasnya bisa berdasarkan hari atau dari rupiah nominal. Misalnya kita kasih limit dia 100 juta. Kalau 100 juta itu udah melebihi dia belum ada payment, nah kita tidak bisa buat invoice ke si Toko Cipta Sejahtera tersebut karena di sini kita batasi dia hanya sampai 100 juta. Oke? Untuk catatan informasi tambahan lainnya aja. Oke? Cukup jelas? Oke, ini saya simpan dulu. Sama ya, untuk pelanggan juga bagian pelanggan kalau mau di import dari Excel, format Excelnya seperti apa, Bapak Ibu bisa klik ini, pilih import data. Nah, nanti di sini ada pilihannya nih, contoh file ini diklik dia akan auto download. Oke, untuk tahu format Excelnya seperti apa. Oke, ini saya close tab-nya. Oke. Tadi kita sudah pemasok, pelanggan, lalu selanjutnya ada barang dan jasa. Oke, sama seperti master sebelumnya, semua pasti ada namanya kategori barang. Ini untuk pengelompokan report nanti ya. Oke, di sini kode barang. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah punya kode, dibuatkan saja kodenya. Ya, jadi semua master itu harus ada kodenya ya, jadi nggak bisa nama aja, harus ada kodenya. Oke, di sini akan saya buat satu master barang meja pria lengan panjang.
Ini adalah nama barangnya, nama barang ibu apa. Nah, di jenis barang ini akan saya coba terangkan satu persatu. Di sini ada tipe persediaan. Apa itu tipe persediaan? Tipe persediaan ini adalah barang yang Bapak Ibu mau hitung stoknya. Jadi di sini tuh ada stoknya, ya. Kalau mau dihitung, tipenya haruslah persediaan. Lalu yang kedua ada non persediaan. Apa itu non persediaan? Ini untuk pembelian barang yang emang Ibu nggak mau hitung tuh stoknya. Jadi setiap melakukan pembelian itu nggak menambah stok, tapi langsung aja ke biaya. Misalnya ATK. Oh ya, saya beli kertas. Udah, saya kan nggak ada stok kertas, langsung aja itu ke biaya ATK saya. Nah, Bapak Ibu boleh pilihnya non persediaan. Ini untuk barang yang tidak ada stoknya, jadi semuanya itu langsung dibebankan, ya. Lalu selanjutnya ada jasa. Jasa ini apa? Jasa ini ya, mungkin tadi ada ya Ibu yang bidang usaha di jasa. Bedanya apa jasa dengan non persediaan? Karena sama-sama tanpa stok. Nah, untuk jasa ini ada keperluan untuk pemotongan PPh 23, ya. Kalau tadi non persediaan kita nggak bisa auto potong PPh 23, tapi untuk jasa itu kita bisa langsung potong PPh 23. Oke. Lalu yang terakhir ada grup. Grup ini adalah untuk paket. Misalnya Bapak Ibu ada jualan paket, misalnya paket hemat. Oh, itu isinya ada kemeja, terus ada celana, ada sepatu. Misalnya satu set seperti itu. Itu bisa pakai grup, namanya tinggal diubah aja paket sekolah misalnya kayak gitu. Ya, cukup jelas ya untuk grup. Nah, di sini saya akan buat, karena ini adalah kemeja, saya buat dia persediaan. Nah, untuk satuan, nah di sini kita input adalah satuan terkecilnya dulu ya. Jadi bukan satuan terbesar, tapi di sini satuan terkecil itu ada pieces, karena saya jualannya dalam pieces. Nah, lanjut dia kan kalau memang ada multi unit, Bapak Ibu bisa isi di bagian sini. Oh, selain pieces saya juga ada dalam lusin. Nah, di sini saya akan tambahkan lusin. Ya, kalau belum ada masternya, Bapak Ibu tinggal pilih simpan lusin sebagai data baru. Nah, dia akan tanya satu lusinnya itu berapa pieces. Ya, jadi ini adalah rasionya atau konversinya berapa. Kalau ada di bawah lusin, Bapak Ibu boleh tambahkan lagi di sini. Ini bisa sampai 5 level ya, Bapak Ibu bisa sampai 5 level. Jadi kalau ada setelah lusin misalnya ada box, tinggal ditambah lagi box, satu boxnya, tapi ini baliknya adalah ke pieces lagi, bukan satu box berapa lusin, tapi semua arahnya adalah ke satuan terkecilnya, yaitu pieces. Cukup jelas ya bagian untuk yang satuan ini, yang tadi saya centang tuh untuk multi unit. Oke, lanjut. Di sini PC barcode, kalau ada barcode boleh ditambahin. Ini kalau ada substitusi. Lanjut di tab penjualan dan pembelian. Nah, untuk barang ini kita bisa buat default diskon. Jadi saat kita pilih barang ini langsung ada otomatis diskonnya. Misalnya, emang kita lagi ada promo nih sekarang. Jadi barang ini 2%. Ya, kita bisa isi di sini untuk nominalnya adalah 2%. Oke. Lalu di sini ada harga jual pertama. Maksudnya apa? Di sini kita di Akurat Online, kita bisa menentukan harga jual sesuai dengan unitnya. Misalnya per piecesnya berapa, per lusinnya berapa. Itu bisa kita tentukan. Karena mungkin kalau Bapak Ibu pengguna Accurate Desktop, itu Accurate Desktop tidak bisa seperti itu ya. Misalnya, saya jual per piecesnya itu 10.000. Begitu kita ganti ke lusin, dia akan otomatis langsung jadi 120.000. Kenapa? Karena satu lusin itu 12 pieces. Nah, tapi di Akurat Online enggak. Kita bisa set harga per pieces berapa, per lusin berapa, kalau ada box, per boxnya berapa. Ya, sudah bisa di-set di bagian sini. Oke. Nah, di sini ada informasi pembelian, misalnya pembelian barang itu ke siapa, satuan harga belinya dalam apa, misalnya dalam box, pieces, harga belinya berapa, minimum pembelian berapa. Ini hanya untuk informasi tambahan aja. Endingnya adalah untuk reporting nanti. Oke. Di sini saldo yang tadi saya bilang, saldo adalah pertanggal cut off kita tadi, pertanggal mulai. Jadi pertanggal 30 Mei itu ada saldonya gak nih si kemeja lengan panjang? Kalau ada, Bapak Ibu tinggal tambah sini, diisi nih pertanggal 31 bulan 5, ada kuantitinya berapa, satuannya apa, ya. Lalu yang paling penting adalah harus ada biaya satuan atau HPP, ya. Jadi misalnya dapatkan, Pak, bisa gak saya masukin kuantitinya aja, nggak ada harga modalnya? Itu nggak bisa, ya. Jadi kalau ada kuantiti harus ada harga modalnya, itu wajib ada. Oke, cukup jelas ya untuk saldo. Lalu di bagian lain-lain ini cuma informasi tambahan. Nah, yang bagian penting lainnya ini adalah ada akun-akun. Jadi karena tadi kita pilih sudah centang auto ya, auto dibuatkan oleh Accurate akun-akunnya, maka di sini dia sudah otomatis punya akun default-nya, ya. Jadi saat saya beli
ke meja tadi masuknya kemana? Ke akun persediaan. Saat saya jual, masuknya ke akun mana? Saat saya ada retur, saat ada diskon, ya, saat ada retur pembelian, itu masuknya kemana? Sudah di mapping semua ke sini, ya. Atau akun-akun ini juga bisa nge-link dengan kategori barang ini, ya. Misalnya saya ini jual handphone lah, saya punya kategori spare part handphone. Nah, jadi itu akunnya saya bikin ada persediaan spare part, penjualan spare part, retur spare part, diskon spare part, kayak gitu saya bisa bikin akunnya. Jadi begitu saya pilih kategori spare part, akun-akunnya langsung auto keganti sesuai dengan yang sudah di-set. Itu bisa di-set nantinya. Oke, jadi Bapak Ibu saat buat invoice, buat pembelian, itu udah nggak perlu bingung lagi. Ini jurnalnya apa ya? Ini jurnalnya apa ya? Karena sudah set sesuai dengan yang ada di sini. Kalau waktu input ada salah jurnal, berarti di sininya ada yang salah. Boleh dicek di bagian ininya. Ya. Nah, informasi, kalau udah di sini salah, itu dia nggak bisa main edit ganti aja ya. Jadi, dia nggak akan bisa diedit karena sudah ada transaksinya. Jadi, caranya seperti apa? Bapak Ibu harus hapus transaksi barang tersebut dulu, baru dia bisa diubah nih. Ya, jadi untuk akun ini pun, ini bisa dibilang vital ya, atau penting sekali, jangan sampai salah. Kalau salah itu akan sangat-sangat repot. Oke? Lanjut, ini gambar, kalau Bapak Ibu mau tambahkan gambar, silahkan. Oke, ini saya simpan. Oke, untuk mau diekspor sama kayak tadi, ini ada tombol warna hijau, di sini ada pilihan impor data, tinggal impor dari Excel, lalu download dulu contoh filenya seperti apa, setelah di-download, diisi sesuai dengan barang atau jasanya Ibu, lalu nanti tinggal di-upload. Oke, jadi tidak perlu one by one juga. Oke. Cukup jelas sampai sini? Oke, kalau Bapak Ibu sudah isi semua, ini boleh dicentang nih. Kami mengerti atau selesai mengisi data perusahaan. Aku tidak perlu menampilkan halaman ini lagi. Jadi kalau memang ya udah kita udah isi semua, ini boleh ditutup. Kalau enggak kita centang, nanti setiap kita login atau masuk dia akan muncul ini terus. Ya, ini kita centang, lalu kita tutup. Nah, sampai dengan seperti ini dashboard, dia namanya dashboard, itu kita bisa tampilkan apa aja mau kita lihat pada saat pertama kali kita login. Itu ada banyak pilihannya. Nih Bapak Ibu bisa klik yang panah bawah ini yang warna orange, lalu bisa tambah widget. Nah, apa aja yang mau masuk di dashboard bisa dipilih di sini. Ya. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu di sini udah lumayan aktif ya, udah banyak pertanyaan. Ini ada, coba saya baca beberapa ya, mungkin saya bisa coba jawab. Ibu Resa ada tanya, apakah non persediaan adalah barang yang diperuntukkan untuk kantor, misalnya teh, kopi, pulpen. Ya, apapun itu sebenarnya yang tidak di stok itu bisa masuk ke non persediaan. Jadi, karena kan waktu kita bikin PO itu kita butuh master barang. Nah, misalnya masternya itu tinggal pilihan, ini mau di stok atau enggak. Misalnya ini enggak di stok, ya berarti dia masternya masuk ke non. Kalau misalnya masternya mau di stok, masuknya ke persediaan. Sesimpel itu sih cara bedainnya. Oke? Misalnya kopi sama pulpennya di stok, ya berarti dia mesti masuk persediaan. Itu aja. Oke. Untuk aset tetap tidak bisa diimpor dari Excel karena desktop bisa-bisa, Mas. Coba dicoba lagi. Untuk limit piutang kepada pelanggan, seandainya pelanggan tersebut mencapai limit, manajer bisa mengotorisasinya. Bukan diotorisasi sih. Jadi manajer itu harus membuka dulu limitnya. Limit yang tadi itu misalnya saya udah ketik 100 juta, itu kan udah di-save. Jadi si manajer itu mesti buka master itu, dia mesti hapus limitnya itu, di-save, baru bisa dia auto. Jadi bukan kayak yang kasir gitu kan. Mungkin Ibu atau Bapak pernah lihat di kasir, oh ini udah over nih, jadi dia tinggal masukin ID-nya langsung bisa loss. Tidak seperti itu, tapi lebih ke arah limitnya harus dihapus atau tambahkan dulu oleh orang yang bisa mengaksesnya. Oke. Ibu Reni, kalau saya mau coba tambahan, apakah bisa disiapkan? Bisa Ibu, boleh dari Excel atau ditambah manual. Tidak ada masalah mau ditambah di tengah tahun, dimanapun, itu nggak ada masalah. Oh, ini ada pertanyaan, bagaimana cara menambahkan cabang dan penggunanya dan setting untuk membatasi pengguna. Oke, ini Ibu Kartika nanti mungkin bisa lihat di bagian pengaturan. Itu nanti di sini ada akses grup ya, di akses grup ini. Nah, di sini di hak akses Bapak Ibu bisa tentukan dia boleh mengakses apa aja, atau bisa dia create, delete, atau hanya lihat, itu bisa di bagian sini ya. Cuma ini saya tidak akan bahas juga karena ini sebelumnya sudah sempat saya bahas di webinar yang pertama.
Ibu Reni, kalau saldo awal kita sudah set akhir tahun, tiba-tiba kita mau ubah setelah dilihat apa bisa berubah? Bisa. Jadi di Akuret pun untuk perubahan, penghapusan itu bisa dilakukan tergantung dari level usernya, ya. Level yang si administrator itu bisa melakukan apapun, ya. Jadi Akuret ini bukan tipe yang udah di lock, artinya nggak bisa diedit, enggak. Semuanya itu masih open, tergantung dari usernya, ya. Karena si super user ini dia bisa melakukan apapun. Oke, ini saya coba lanjut ya. Oke, untuk case yang pertama, di sini contoh kasus di tanggal 1 Juni saya ada setoran modal sebesar 50 juta. Di mana sih tempat saya input? Nah, di sini ada modul namanya kas dan bank. Lalu masuk ke penerimaan. Kas dan penerimaan ini adalah semua jenis penerimaan kita, tapi di luar dari penjualan. Ya, kayak ini contohnya saya terima modal awal, saya menggunakan modul ini. Oke, ini akan saya coba cara inputnya seperti apa. Di sini saya pilih masuknya kemana. Saya pilih sini kas kecil. Nah, ini saya pilih akun lawannya. Itu saldo awal. Muncul seperti ini, lalu saya tinggal input nilainya berapa. Oke, di sini 50 juta. Tanggalnya jangan lupa diubah karena tadi saya input itu di 1 Juni. Oke, di sini ada informasi tambahan. Kalau mau dikasih catatan tambahan lainnya boleh di sini. Ya, memberi catatan misalnya di sini saya info ya, modal awal PT SAC. Oke. Lalu saya simpan. Di sini tombol simpannya ya, Bapak Ibu. Untuk melihat data yang sudah disimpan itu di mana sih? Jadi setiap modul itu kalau Bapak Ibu perhatiin di sini ada kotak warna hijau nih, ini ada listnya. Jadi di penerimaan buka ini listnya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ya. Ini kita klik, akan muncul transaksi yang tadi sudah kita buat. Mau lihat jurnalnya di mana, Pak? Nah, di sini untuk jurnalnya. Lain-lain di sini ada rincian jurnal bisa dilihat. Ya, jadi jurnal pun sudah auto, ya. Ini bisa diedit gak Pak? Bisa dihapus gak Pak? Misalnya nilainya salah, ya bisa. Bapak Ibu tinggal klik, diubah nilainya. Oke, balik lagi ke yang tadi saya tekankan di awal adalah tergantung level usernya. Dia bisa melakukan apa. Oke, jadi untuk edit, mau dihapus transaksinya, itu nggak ada masalah sama sekali. Nah, di sini saya sudah store modal, tadi sudah saya cek, jurnalnya sudah oke ya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Lalu saya mau cek dong banknya, saya benar nggak sih bertambah? Nah, di sini ada history bank. Di sini saya bisa lihat keluar masuknya. Tadi itu saya pilih kas kecil ya. Itu dari tanggal, di sini saya ubah dari 1 Juni. Nah, di sini masuk sebesar 50 juta. Jadi yang tadi modal saya bertambah, lalu di sini bank saya pun bertambah ya. Jadi sudah otomatis ya, jadi tidak perlu input bank lagi. Nanti Bapak Ibu step terakhirnya adalah tinggal melakukan rekonsiliasi aja sebenarnya. Jelas ya sampai sini. Ini adalah bentuk untuk kalau Bapak Ibu terima pendapatan di luar dari penjualan. Kayak tadi ini terima modal, misalnya nanti terima bunga bank, itu tempatnya di yang tadi lagi ya, di kas bank penerimaan, tinggal pilih akunnya, misalnya pendapatan bunga bank ya, tempatnya di situ. Nah, di sini masuk, saya coba ke case nomor 2, case kasus kedua. Di sini di tanggal 5 Juni saya ada beli 5 lusin kemeja ke PT CPS. Nah, untuk pembelian modulnya yang ini ya. Ini modul pembelian. Nah, di sini banyak sebenarnya modul-modul lainnya. Di sini tergantung sesuai yang Bapak Ibu checklist tadi tuh, ya. Kalau tidak di checklist dia tidak akan muncul. Oke. Nah, di sini in case kasus di sini adalah dia tidak melalui PO tapi langsung ke bagian faktur. Nah, di sini saya langsung terima faktur, saya input di sini faktur pembelian. Nah, di sini saya pilih nama suppliernya si PT CPS. Oke. Di sini nomor fakturnya adalah, ini adalah nomor faktur yang kita dapat dari supplier kita ya, karena kan supplier kasih ke kita tagihan tuh pasti itu ada nomor fakturnya. Kita input di sini ya untuk nomor fakturnya. Nomor faktur ini didapat dari supplier. Oke. Ini di tanggal 5 Juni. Oke. Nah, di sini kita tinggal pilih atau cari barangnya.
Ini Bapak Ibu boleh ketiknya nggak harus dari depan ya. Misalnya Bapak Ibunya lengan aja, ketik aja lengan. Nah, dia akan bisa baca ya dari manapun ya karakternya, tinggal diketik saja, pilih. Nah, masukin di sini kuantitinya karena di sini saya belinya adalah 5 lusin. Nah, di sini saya tinggal ubah kuantitinya 5. Nah, di sini unitnya karena tadi saya bikin unitnya ada 2 pisah sama lusin, di sini saya tinggal ubah seperti itu. Sebanyak 5 lusin. Oke. Dengan harga per lusin itu senilai 1.500.000. Oke, lanjut. Jelas ya sampai sini. Nah, di sini ada tombol I, informasi tambahan. Ini tanggal pengirimannya kapan, alamatnya di mana, keterangannya apa boleh ditambahkan di sini. Nah, di bagian upload perkiraan ini misalnya dalam pembelian tersebut Bapak Ibu dibebankan ongkos kirim atau biaya lainnya, itu bisa ditambahkan di sini. Tinggal dipilih akunnya saja apa. Oke. Di sini boleh ditambahkan akunnya. Jadi pada saat terima faktur itu bukan hanya barang aja ya, tapi bisa menambahkan beban atau expense-nya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kasih diskon invoice. Misalnya dapat diskon berapa, itu tempatnya di sini. Oke. Cukup jelas untuk pembelian. Nah, di sini saya coba simpan ya. Sini saya beli kemeja pria lengan panjang sebanyak 5 lusin, saya simpan. Sama seperti sebelumnya, untuk list ada di yang tombol hijau ini ya. Nah, ini bisa langsung muncul. Oke, kita coba cek lagi jurnalnya, apakah sudah benar. Nah, di sini benar ya, jadi persediaan kita bertambah dan hutang kita pun bertambah sebesar 7.500.000. Jadi jurnalnya sudah auto. Kok ini bisa persediaan Pak? Ini sesuai dengan settingan yang tadi itu, kalau Bapak Ibu perhatiin di bagian master barang. Tadi saya udah sempat jelaskan. Ya, ini untuk jurnalnya. Lalu kita cek lagi nih, stoknya bisa bertambah gak sih Pak pas kita input faktur pembelian ini. Nah, untuk cek stoknya kita masuk ke persediaan di bagian barang dan jasa. Ya, ini listnya. Nah, dia otomatis bertambah 60 pieces karena tadi kita belinya 5 lusin ya Bapak Ibu, dia akan auto calculate. Jadi pada saat kita terima faktur, stok bertambah dan hutang kita juga bertambah. Oke. Terus saya mau ngecek utangnya gimana Pak? Oke, di sini di bagian laporan Bapak Ibu bisa lihat di bagian hutang. Nah, di sini bisa dicek faktur belum lunas sampai dengan saat ini. Nah, dia akan otomatis muncul seperti ini. Ya. Nanti saat dibayarkan, report ini akan hilang karena dia sudah lunas ya. Jadi dengan sekali proses kita terima faktur, itu barang sudah bertambah ya. Report utang belum lunas pun sudah otomatis muncul. Oke, ini kita sudah terima fakturnya dari PT CPS. Nah, sekarang kita mau bayar nih Pak hutang yang tadi. Di mana sih tempatnya? Masih di modul yang sama pembelian, tapi itu di bagian pembayaran pembelian. Nah, di sini pembayarannya ke siapa? Oh, saya pilih PT CPS. Lalu di sini di tanggal berapa? Saya pilih di tanggal 8 Juni. Banknya, nah bank ini adalah saya pakai saldo saya yang mana nih untuk bayar utang yang CPS tadi. Ini saya pilih si kas kecil karena tadi saldo saya ada di kas kecil ya. Nah, setelah sampai sini cara ambil fakturnya gimana? Bapak Ibu tinggal klik ini, ambil. Nanti di sini akan keluar semua nomor faktur yang masih belum dibayarkan. Oke, ini saya klik lanjut. Pak, ini misalnya saya bayarnya nggak full, gimana caranya? Nih, Bapak Ibu tinggal klik ini, lalu dinilai pembayarannya tinggal diubah sesuai dengan yang ingin Bapak Ibu bayarkan. Jadi untuk pembayaran parsial tidak ada masalah ya. Atau Pak, kalau misalnya ada diskon gimana? Itu ada di tab yang ini nih, informasi diskon. Ini Bapak Ibu tinggal pilih akun diskonnya mau kemana ya. Dipilih akun diskonnya, lalu nilai diskonnya berapa. Ya misalnya akunnya adalah beban potongan penjualan misalnya kayak gitu. Beban potongan pembelian misalnya kayak gitu. Nilainya berapa, itu boleh ditambahkan ke sini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya apakah pembayarannya bisa parsial, apakah bisa diskon, dan diskonnya pun bisa multi ya, nggak cuma satu. Maksudnya gimana? Oh, di dalam pembayaran itu dia ada
potongan admin bank, potongan ongkos kirim, dan lain-lainnya itu nggak ada masalah ya. Lebih dari satu potongan pun nggak ada masalah. Jelas ya untuk sampai situ. Di sini saya klik hitung nilai pembayaran. Sampai dengan saat ini ada informasi tambahan seperti modul lainnya, dia selalu ada tombol I untuk keterangan lainnya. Ini boleh diketikkan atau boleh tidak. Oke, saya simpan. Nah, ini otomatis tersimpan kalau udah muncul notif biru seperti ini. Saya cek lagi di listnya. Oke, ini muncul. Ya, ini transaksi tadi, kita cek lagi jurnalnya apakah benar. Nah, ini hutang usahanya sudah berkurang dan kas kecil kita pun sudah berkurang. Ya, jadi jurnalnya sudah otomatis terbentuk. Nah, di upload online di sini kita bisa tambahkan dokumen, misalnya Bapak Ibu mau upload bukti pembayaran atau apa bisa di sini. Tinggal klik dokumen, nanti tinggal di attach di sini, ya. Jadi nanti misalnya ada yang mau buka, mana nih bukti pembayarannya, tinggal download lagi aja di sini. Oke, jadi semua transaksi itu bisa ada upload untuk dokumennya. Oke, jelas sampai sini? Kalau jelas, sekarang kita coba cek nih, banknya benar berkurang nggak sih? Dan hutangnya berkurang juga nggak sih? Oke, kita cek di sini di kas bank, di history bank. Saya pilih lagi bank saya sih kas kecil dari tanggal 1 Juni. Nah, gimana? Terbukti ya. Jadi tadi ini saldo masuk 50 juta, lalu ada saya bayar pembelian kemeja tadi sebesar 7.500.000 dan saldo saya tinggal 42.500.000 ya. Jadi udah otomatis untuk banknya juga keluar. Terus report hutangnya Pak ikut hilang Pak. Di sini saya show lagi di laporan hutang. Saya mau lihat faktur belum lunasnya per sekarang. Saya tampilkan. Nah, ini jadi sudah hilang ya untuk Bapak Ibu. Jadi tidak ada masalah. Oke. Kalau misalnya saya bayarnya parsial, apakah bisa masih ada? Oke, kita akan tes di sini. Pembayaran yang tadi ya. Ini saya ubah misalnya. Saya nggak mau bayar full. Saya cuma bayar 5 juta. Ya, ini kalau ada pertanyaan misalnya bisa diedit atau enggak segala macam. Ini dari tadi sudah saya save, ini saya ubah, saya ternyata salah input misalnya. Ternyata dia bayarnya cuma 5 juta. Oke, kita cek history banknya. Ini tinggal saya refresh. Nah, dia akan auto update. Dia yang bayar 5 juta, sisa 45. Sekarang saya mau lihat laporannya, apakah dia update juga. Kita tinggal refresh. Nah, update ya. Jadi di sini dari total saldo 75 juta hanya tinggal sisa 2.500.000. Jelas ya Ibu ya. Jadi emang untuk jurnal dan reportnya akan auto update. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wah, ini lumayan aktif ya pesertanya. Langsung banyak nanya nih. Oke, saya coba bahas yang bisa saya praktekkan ya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh rekan-rekan saya di sini, bisa dicek ya. Untuk tadi ada yang tanya, mungkin biar Bapak atau ibu-ibu yang lain juga dengar nih pertanyaan apa aja nih, saya coba bacain ya. Jika ada pembelian campur pakai PPN dan tidak PPN gimana? Itu nggak ada masalah. Jadi nanti pada saat ibu input barang, kalau memang disetting barang PPN, itu nanti dia akan ada tombol checklistnya, itu mau kena PPN atau enggak. Jadi tidak masalah dalam satu faktur itu, yang satu kena PPN, yang satu itu bisa dibuat seperti itu. Mungkin barang tersebut barang yang tidak kena PPN misalnya. Ya, jadi pada saat Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu coba input faktur pembelian, pada saat pilih barang nanti dia akan ada tombol checklist PPN-nya. Ini kenapa saya tidak masuk? Karena tadi saya tidak ada pakai fitur untuk PPN. Tapi kalau fitur PPN-nya diaktifkan, dia akan ada opsi lagi, ya. Tinggal di-uncheck atau dicek. Oke. Oke, untuk bukti potong PPh 22 itu belum tersedia di iQIRT online-nya buat Pak Alvin Syafrizal. Oke, Pak Edwin, untuk bebannya pajak penghasilan, jika harga yang dikasih supplier sudah include semua. Ya kalau misalnya sudah include semua, langsung masuk di barangnya sih Pak, langsung harga barangnya, karena kita nggak bisa spesifikasi lagi rinciannya, kecuali Bapak bisa dapat rinciannya, seperti itu. Bagaimana membuat faktur pembelian yang hanya dipotong PPh saja, non PPN nggak masalah. Nanti settingan itu adalah dari barangnya. Kalau barangnya kayak tadi itu yang tadi saya jelasin kan jasa ya, dia potong PPh, nanti dia akan ada
Di situ untuk pemotongan PPh-nya saja. Jadi untuk kolom PPN-nya di uncheck. Ya, jadi untuk PPN atau tidak PPN, itu dia cuma ada centangnya aja. Dia kena PPN atau tidak. Semudah itu sih pada pemilihannya. Untuk transaksi sewa tanah dan gedung. Bagaimana cara melakukan transaksi sewa tanah dan gedung? Kalau memangnya itu pembayarnya secara cash, ya, Bapak Ibu bisa pakai modul cash dan bank untuk pembayaran. Ya, jadi pada saat mengeluarkan uang, itu Bapak Ibu bisa pakai cash dan bank pembayaran, lalu pilih akunnya itu biasanya sewa dibayar di muka. Jadi semua ditampung dulu ke sewa dibayar di muka. Nah, pada saat dibebankan, itu Bapak Ibu pakai modul, bentar, pakai modul ini nih, jurnal umum. Jadi di jurnal beban sewa pada sewa dibayar di muka ya. Jadi pertamanya adalah pilih pembayaran. Jadi pembayaran ini adalah semua pembayaran di luar dari supplier ya. Pembayaran ini Bapak Ibu bisa klik. Ini nanti juga ada contohnya sebenarnya. Pilih di sini sewa dibayar di muka karena kan nanti dibebankannya di akhir bulan ya. Jadi bisa menggunakan dua fitur itu ya, pembayaran dan jurnal umum. Untuk input nama salesnya di sebelah mana Pak? Coba Ibu Ines perhatiin lagi di pada saat Ibu pilih barang itu ada ada nama salesnya ya. Kalau memang Ibu sudah aktifkan modul salesnya. Oke, Pak Edwin, kalau pembelian dengan faktur pajak perlu dipisah nih HPP plus pajaknya agar bisa masuk PPN masukan. Nggak perlu sih Pak. Nanti Bapak di situ bisa ada pilihan harga tersebut include PPN atau exclude PPN. Jadi Bapak tinggal input aja misalnya 1 juta itu udah include PPN. Bapak tinggal centang bahwa transaksi itu include, dia akan otomatis hitung. Jadi nilai barangnya itu cuma 900 sekian dan PPN-nya 99 berapa gitu ya. Jadi untuk include dan exclude PPN itu nggak ada masalah ya. Tinggal nanti ada opsi pilihannya. Nilai ini exclude atau include PPN. Saya distributor mempunyai sales, bisa nggak di menunya dibuat per sales penjualannya Pak? Kalau untuk itu sih ke arah report ya, mungkin Ibu Resa Yunita ya. Di report saya bisa lihat report sales ini sudah jualan apa aja. Yang penting pada saat transaksi di input nama salesnya ya. Piutang dagang itu tidak bisa atas nama sales ya, namanya piutang harusnya per customer. Oke, cuman di invoice itu bisa kita munculin nama salesnya. Jadi reportnya itu masih bisa dimodifikasi. Ya, jadi report yang tadi saya jelaskan ya kayak faktur belum lunas, itu saya tinggal munculin variabel nama sales, saya tinggal kelompokkan si sales ini penjualannya, piutangnya apa aja, itu bisa digunakan modifikasi di bagian report. Tadi ada beberapa yang nanya masalah sales, nih untuk nama sales itu di inputnya di master karyawan ya Bapak Ibu, nanti di sini di inputnya. Oke, tapi pastiin dulu, ini kan ada preferensi pengaturan ya. Di bagian fitur ini sudah diaktifkan mana sales. Di sini itu bisa Bapak Ibu tambahkan untuk bagian si salesnya. Lanjut, saya akan ke materi selanjutnya, itu di bagian penjualan. Nanti kita coba lihat ya, apakah nanti waktunya masih tersedia. Kalau masih tersedia, saya coba praktekkan beberapa pertanyaan Bapak Ibu, karena saya harus selesaikan materi dasarnya dulu, baru nanti saya coba jawab pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan ulang. Tadi kita sudah sampai masuk ke bagian pembelian. Sekarang kita di bagian penjualan. Ya, untuk penjualan ada di ini ya, modulnya gambar soal ini. Nah, di sini juga banyak modulnya. Ini dipilih sesuai kebutuhan perusahaan Bapak Ibu. Tidak harus semua digunakan. Di contoh kali ini saya langsung ke bagian faktur penjualan. Ya, di sini saya tinggal input nama customer-nya, lalu tanggalnya tanggal berapa. Di sini saya masuk ke materi saya di tanggal 10 Juni. Oke, nah di sini yang saya jual adalah kemeja yang tadi saya beli, ya. Nah di sini nih sebenarnya nanti akan ada tombol PPN atau non PPN. Di situ ini Bapak Ibu bisa cek di sini. Karena kalau di sini tadi saya setnya nggak pakai pajak, dia tidak muncul di sini. Ya, coba nanti kalau misalnya waktu yang masih tersedia, saya coba praktekkan. Ya, kita lihat waktunya nanti. Oke, di sini kuantitinya yang saya jual sebanyak 3 lusin. Ya, dengan nilai sebesar 1.800.000. Oke, ini nggak ada diskon, nggak ada apapun, ya. Lanjut.
Oke, nah selain saya jual kemeja, saya juga ada jual jasa. Nah ternyata di sini jasanya itu belum sempat dibuat. Nah untuk membuat jasa yang tadi saya jelaskan, kita masuk ke bagian barang dan jasa. Nah di sini di input pilihannya adalah jasa. Ya, jasa ini tanpa stok ya. Di sini saya tambahkan misalnya adalah jasa jahit. Jadi saya buat master baru. Nah karena di sini jasa dia tidak ada satuannya ya. Jadi ini saya buat satu master baru tipenya jasa. Saya simpan. Oke, di faktur penjualan saya tambahkan lagi untuk jasanya. Nah karena dia tidak ada stok, ini quantity sih nggak ada masalah mau di input satu atau berapa. Dan di sini untuk harganya kita tinggal input. Ya. Nah, jadi bisa digunakan seperti ini untuk fakturnya, ya. Ini ada informasi tambahan, lalu ini ada biayanya. Misalnya selain barang, di situ juga dikenakan biaya lainnya. Oke, nah untuk Accurate, semua modul di Accurate sudah dilengkapi untuk cetakan defaultnya ya. Jadi tapi cetakannya juga masih bisa diubah. Di sini saya kasih preview. Nah, ini adalah cetakan invoice ya, mungkin bisa dikenal lebih familiar disebut dengan invoice. Nah, misalnya di sini, Pak, saya di sini mau tambah logo nggak? Bisa nggak? Tinggal di input aja logonya, ya. Jadi desain ini masih bisa disesuaikan lagi, ya. Atau ini bisa di PDF langsung di email ke customer, nggak ada masalah. Mungkin ada perusahaan yang sekarang sudah paperless ya. Oke, sekarang saya lihat listnya. Ini yang tadi berhasil saya buat. Kita cek jurnalnya sekarang. Nah, ini otomatis jurnalnya. Muncul piutang masuk penjualan, ini langsung otomatis ya HPP yang tadi, kemeja lengan panjang tadi, ya kan saya belinya 1,5, saya jual 3 lusin, muncul langsung HPP-nya dan persediaannya otomatis berkurang. Ya, jadi jurnalnya sudah otomatis di sini. Sekarang kita coba buktikan, jurnalnya sudah kita cek, sekarang kita coba cek stoknya, apakah dia benar berkurang. Kita ke barang dan jasa, lihat listnya. Nah ini ya sudah berkurang, jadi tinggal 24 pieces. Kalau kita klik di mutasi ini, saya coba mundur dari tanggal 1, ini saya refresh. Nah dia ada historinya, dia masuk 60 pieces atau sama dengan 5 lusin, lalu keluar lagi lusin, ini sebesar 36 ya. Oke. Cukup jelas sampai sini? Ya, jadi untuk penjualan itu otomatis masuk ke piutang, stoknya berkurang. Oke, kita cek piutangnya di sini. Sorry. Ini piutang. Kita cek faktur belum lunasnya. Kita tampilkan. Ya, report piutangnya pun sudah otomatis. Oke. Sekarang kita masuk ke penerimaan penjualan. Jadi yang tadi faktur tadi kita coba terima uangnya. Oke. Masuk ke penerimaan penjualan. Oke. Di sini saya cukup input nama customernya, banknya ini, jadi uangnya itu mau masuk ke mana? Ya. Saya mau masuk ke kas kecil lagi, uangnya itu di tanggal berapa, di sini saya pilih untuk tanggal uang masuknya. Oke. Lalu di sini saya tinggal pilih ambil. Ini sama seperti pembayaran pembelian tadi ya. Di sini saya tinggal lanjut. Oke, senilai 5.600.000. Oke, di sini kalau kita lihat nomor fakturnya, ya, ini sama seperti pembayaran tadi. Kalau mau parsial pembayarannya nggak masalah, tinggal diubah nominalnya atau mau ada potongan harga. Oke,
Sekarang kita simpan. Oh, sorry. Ini saya lupa. Di sini step terakhir itu mesti kita klik calculate ya, biar dia balancing. Oke, di sini saya coba simpan lagi. Oke, kita cek listnya. Nah, ini dia sudah tersimpan. Kita cek lagi jurnalnya. Nah, kasnya sudah masuk, piutangnya sudah berkurang harusnya. Oke, kita cek apakah benar. Kita cek lagi di bagian history bank. Nah, ini ya. Tadi saldo awal, lalu saya ada melakukan pembelian. Nah, di sini saya ada penjualan ya. Jadi untuk saldo banknya pun sudah otomatis ya. Untuk Bapak Ibu bisa dilihat sekarang. Coba report piutangnya apakah otomatis hilang? Kita boleh cek lagi. Di sini faktur belum lunas. Kita cek. Nah, ini tampilnya sudah otomatis hilang dia dari reportnya. Oke, itu untuk input penjualan. Oke, yang terakhir adalah ini saya coba ada pembayaran biaya. Nah, ini kalau ada yang tanya, Pak, saya bayar sewa di mana, bayar apa, gimana? Itu tempatnya di sini, kas bank pembayaran. Pokoknya ini adalah pembayaran di luar dari bayar supplier. Listrik, air, telepon, everything di luar dari bayar faktur supplier. Ya, di sini Bapak Ibu tinggal pilih mau pakai uang yang mana. Oke, tanggalnya tanggal berapa? Oke. Nah, lalu di sini yang paling penting adalah akun lawannya. Bapak Ibu mau bayar apa? Kalau tadi misalnya sewa diaktif lancar, berarti di situ sewa dibayar di muka dulu, pilih akunnya. Misal kayak gini. Nih, sewa gedung dibayar di muka atau yang tadi tanya ke saya ya. Dia tinggal pilih ini, lalu diinput nilainya berapa. Pada saat pembebanannya nanti dia mesti pakai jurnal manual ya. Oke, di sini kalau dari materi saya akan coba bayar listrik. Ya, di sini saya cukup ketik listriknya. Ya, langsung muncul nilainya. Oke, lanjut. Nah, dalam satu pembayaran ini, dia nggak cuma satu ya. Misalnya, oh selain bayar listrik, saya ada bayar gaji juga. Bapak Ibu ya tinggal pilih aja lagi di sini. Yang terpenting adalah akun lawannya. Oke, kalau akunnya belum ada Pak, gimana? Ya, tinggal ditambahkan. Ya, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Jadi penambahan akun boleh dilakukan kapanpun ya. Nggak ada pengaruh dia mau awal bulan, tengah-tengah bulan, atau akhir bulan, dia nggak ada masalah. Oke, ini informasi tambahan. Boleh diinput misalnya bayar listrik bulan Juni 2019. Contohnya seperti itu. Oke, ini saya coba simpan. Saya masuk ke list lagi. Saya buka. Ya, ini untuk cetakannya mungkin perusahaan Bapak Ibu memerlukan dokumentasi untuk setiap transaksinya. Ini bisa di print atau di PDF-kan. Lalu sekarang kita cek jurnalnya. Ya, di sini jurnal pun sudah otomatis beban listrik pada kas kecil. Kita cek lagi kasnya apakah dia update atau tidak. Nah ya, ini update ya untuk kasnya. Ya, jadi pada saat kita melakukan pembayaran, yang digunakan adalah modul kas bank pembayaran tadi. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah diidentifikasi dulu nih, ini bayar atau ini keluar uang atau uang masuk gitu loh. Kalau uang masuknya ini dari mana? Dari customer atau dari luar customer gitu. Jadi, oh kalau dari customer berarti mesti dari penjualan, mesti ada invoice baru kita bisa terima uang. Ya. Oh, ini nih kita keluar uang. Keluar uang itu untuk apa? Oh, saya untuk bayar supplier. Berarti harus dari modul pembelian, mesti ada fakturnya baru kita bayar, atau kita keluar uang yang sifatnya langsung aja keluar tanpa ada faktur. Itu pakai kas bank pembayaran ya. Jadi cara membedakannya seperti itu. Mana masuk kas bank, mana masuk penjualan atau pembelian. Oke? Cukup jelas ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita cek misalnya, oh neraca saya gimana ya sampai dengan saat ini. Nah, untuk neraca itu dia up to date. Jadi kapanpun Bapak Ibu buka neraca itu nggak ada masalah ya.
Jadi saya bisa gak sih bukan neraca pertengahan bulan, ya tinggal dibuka aja, tinggal dipilih tanggalnya, dia akan auto update ya. Ini hutang kita yang tadi, ya, ini persediaan kita tinggal 3 juta, ini kas kita. Oke, ini saldo awal tadi kita dan ini laba kita 800.000. Gimana untuk profit and loss-nya atau laba ruginya? Ini kita cek. Karena tadi transaksi saya di Juni ya, jadi saya input dari tanggal 1 Juni sampai di 30 Juni. Saya tampilkan. Nah, ini yang tadi nih, penjualan, ada HPP, ada bayar listrik. Sampai dengan saya dapat laba bersih senilai 800.000 rupiah. Oke, sampai dengan step ini nih, tadi saya udah jual kas bank, pembayaran, pembelian. Oke, itu untuk transaksi retail, itu harusnya sih sudah cukup jelas ya. Tinggal nanti modul-modul lainnya boleh dicoba sebenarnya, karena kalau saya coba semua itu harus waktunya nggak akan cukup gitu selama 2 jam ini. Nah, di sini saya akan coba buka lagi untuk pertanyaan. Nah, pertanyaan. Sini kurang lebih ada 1000 pertanyaan ya, Bapak Ibu. Kalau mau ditunggu satu persatu akan coba saya jawab. Oke, di sini saya pilih-pilih nih pertanyaan mana yang kira-kira bisa saya jawab. Nah, tadi berapa kali banyak yang tanya masalah PPN, PPh 23. Oke, di sini saya coba bahas nih. Ini saya buka data sampel ya. Data sampel ini saya sudah lengkapi fitur-fiturnya. Jadi ada PPN, ada PPh. Oke, untuk masalah PPN atau PPh di jasa nih misalnya. Nah, Bapak dan Ibu pastikan nih, misalnya saya ada jasa nih, jasa cleaning service ya. Buat yang tadi masalah jasa di bagian penjual belian, pastikan kalau emang dia kena PPN, di sini isi PPN dasar pengenaannya 100% dan di sini masukin PPh-nya. Itu step pertama. Oke. Nah, setelah itu misalnya saya ada jualan jasa tersebut kan. Nah, jadi pas saat saya bikin faktur, nah di sini saya pilih. Ya, ini tanggalnya sudah biasa. Dari sini saya pilih jasa tersebut. Nih, pertama di sini yang tadi saya bilang tinggal centang atau tidak centang. Tadi kan ada yang bertanya, Pak, ini kalau kena PPN gimana tuh, satu barang kena PPN, satu enggak ya. Di sini Bapak Ibu tinggal pilih centang atau tidaknya ya. Kalau ada PPN ya dicentang, kalau nggak ada ya dihilangkan aja. Seperti ini ya. Oke, misalnya kena PPN seperti ini, lanjut. Nah, di sini akan muncul PPh 23-nya berapa, PPN-nya berapa. Oke, terus tadi ada yang tanya lagi, Pak, kalau misalnya harganya udah exclude PPN gimana? Bapak Ibu perhatikan tombol ini nih. Kalau emang harga 1 juta itu udah include PPN, tinggal dicentang. Ini ya. Nah, di sini dia akan hitung ternyata PPN-nya hanya 90.000 dan harga barangnya itu nanti nggak 1 juta yang masuk persediaan. Ya, tadi ada yang tanya beberapa masalah PPN atau gimana. Oke. Nah, lalu tadi di sini saya akan coba lanjutin. Untuk yang masalah apa ya, pembayaran tadi ya mengenai pakai ongkir JNE itu akunnya bagaimana? Kalau untuk akun itu sebenarnya opsinya dari kebijakan perusahaan sendiri, bukan dari saya. Jadi pada saat saya tagih ke customer, misalnya saya jual kayak gini nih. Misalnya saya jual barang nih, saya bikin faktur kan. Ini saya jual barang. Ya, di sini saya jual digores misalnya. Ya, ini saya nggak kenain PPN, saya jual 10, lanjut. Ini ya, nah pada saat saya jual, saya kenain customernya ada ongkos kirim. Angkut. Ya, beban angkut pembelian. Oh, Bapak Ibu kena ongkir nih 10.000 misalnya karena pakai JNE, misalnya saya kasih keterangan di sini. Ya. Nah, kan yang saya tagih ke customer 510.000 kan. Selesai, saya simpan. Nah, setelah disimpan kan saya terima tuh uangnya dari customer saya. Saya terima uangnya. Ya, ini saya ambil. Ini ya, yang 510. Nah, kayak gini. Ini artinya kan 510.000 udah saya terima nih semua uangnya. Terus pada saat saya kirim, saat saya bayar ke JNE-nya gimana?
tadi saya udah jelaskan kalau untuk pembayaran langsung Bapak Ibu bisa pilih kas bank, bisa pilih pembayaran, ya. Ini pakainya pakai apa? Oh, saya bayar pakai kas. Nah, ini pilih akun yang sama dengan yang tadi lagi. Ya, kalau tadi saya pilihnya angkut, ya di sini saya harus pilih angkut lagi. Biar apa? Biar saldonya nanti 0 lagi di accounting-nya, ya. Jadi, kalau pertanyaan akunnya apa, itu dari kebijakan perusahaan sendiri atau accounting-nya Bapak Ibu sendiri ya. Harusnya dia sudah mengerti sih masalah jurnal-jurnal plus minus ini biar jadi 0 kayak gimana. Ya, oke. Coba saya cek lagi pertanyaan lainnya. Bentar. Untuk pelunasan penjualan ada apakah kolom keterangan dan bisa nanti itu bisa di-report ya. Jadi keterangan yang kita ketikkan itu bisa kita munculin di report. Nah, report itu baru bisa di-download. Bagaimana bentuk laporan yang ada departemen dan proyeknya? Nah, untuk departemen dan proyek itu kan tadi saya sempat jelaskan ya. Dia itu lebih ke laba rugi, cost profit center. Nah, di sini saya kasih lihat kayak gini nih, laba rugi standar. Nah, di sini saya bisa pilih yang cabang tertentu, jadi nggak semuanya saya show ya. Jadi di cabang ini bisa dipilih ya, atau di sini laba rugi per cabang. Saya input seperti ini, misalnya ini saya mundurin tanggalnya biar keluar angkanya. Nah, dia akan reportnya seperti ini. Ya, penjualan handphone, aksesoris, ya. Jadi laba ruginya bisa terpilih antara Jakarta dan Surabaya. Oke? Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Coba bisa berapa karakter? Ibu coba download dulu form Excel-nya. Itu ada keterangan di situ. Bagaimana membuat faktur penjualan atas pajak masukan yang dibebaskan PPN 10%. Nanti di master supplier-nya Ibu atau sorry ini Bapak Alvin ya. Jadi kalau bisa dicek di master pemasok, kalau Bapak Ibu bisa cek di bagian pajak. Nah, di sini kan bisa pilih. Lalu di tipe pajaknya mungkin kayak BUMN gitu kan, dia tidak dikreditkannya ya. Nah, pilihannya adalah di sini. Ya, dia masuknya ke bagian mana? Oke. Dipastikan untuk masternya. Laporan omset per kategori barang bisa dilihat di mana? Di laporan yang pasti ini ya. Kalau basically itu dasarnya adalah Bapak Ibu coba buka namanya penjualan pasti di sini dulu awalnya. Jadi, nah dari sini Bapak Ibu bisa pilih dulu nih mau pilih yang mana ya. Nah, nanti dari report dasar yang ini ya, misalnya coba contoh saya pilih penjualan per barang nih. Saya pilih kayak gini misalnya ya. Nah, dari sini sebenarnya saya bisa modifikasi lagi. Ya, saya mau lihatnya per kategori. Nah, di sini saya tinggal cari misalnya kategorinya apa ya di sini. Ya. Jadi semua report itu gimana cara munculinnya itu kita mesti dapat dulu dasarnya itu apa. Nanti sesanya kita tinggal cari di sini dimodifikasi itu masih bisa disesuaikan ya. Cuma nggak mungkin saya praktekkan di sini karena untuk report emang agak lumayan lama. Cuman Bapak Ibu boleh otak-atik ya untuk report itu karena di otak-atik kayak gimana pun itu nggak akan pengaruh ke transaksi ya. Boleh diklik, dibuka segala macam. Oke. Pertanyaan lainnya sudah cukup dijawab ya oleh tim saya lainnya. Oke, di sini saya coba kembali ke PowerPoint saya. Jadi di sini yang sudah saya tadi jelaskan semua ya ke Bapak Ibu. Ini materi saya dari barang dan jasa, perusahaan, ini transaksinya semua. Kita cek jurnal. Oke. Sampai dengan dapat hasilnya neraca dan laba rugi.